Boleh peluk gak? Hari ini, Sanum dan Zahran siap melepas anak sulungnya pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Zahran yang dulunya bahkan tidak lulus S1 dan Sanum yang juga hanya bisa menikmati pendidikan sampai bangku SMA saja. Keduanya menginginkan Arkana meneruskan studi, meraup ilmu yang banyak dan meraih gelar agar kelak memiliki ilmu dan kompetensi yang cukup untuk masa depan. Dulu, Papa tinggal bilang mau, Opa Ilham siap siaga membiayai kemanapun Papa mau kuliah, tapi sayangnya Papa sama sekali nggak menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang penting. Alhasil, sekarang Papa harus terus belajar karena banyak ilmu yang Papa lewatkan. Zahran bercerita sedikit tentang masa lalu. Saat ini Arkana akan diantar oleh Papa Mama dan juga Ataya, tak lupa juga Airin yang menikmati perjalanan dengan tidur sejenak. Nol sekalian menikmati liburan musim panas. Mereka akan mengantar Arkana sampai ke Amerika. Tapi Papa tetap jadi CEO yang keren, nggak kelihatan kalau Papa nggak lulus kuliah di masa muda Papa. Goda sekaligus sanjung Ataya. Zahran menoleh lalu tersenyum pada gadis bungsunya itu. Berkat motivasi dari Mama, ucap Zahran sambil menggeser manik matanya pada Sanum. Sanum jadi tersipu dan bahkan setelah 20 tahun lebih hidup bersama, sebuah pujian masih mampu menggetarkan hatinya. Selamanya pun, cinta Sanum terhadap Zahran akan selalu biru, begitupun sebaliknya. Cie, Mamaku emang terdabes. Puji Ataya pada Sanum kemudian. Ya, namanya keluarga kan harus saling support, saling memotivasi dan jangan lupa juga harus selalu saling sayang. Ucap Sanum dengan kelembutan ciri khasnya. Nah, dengerin apa kata Mama, kata Zahran. Selalu aku dengerin kok, Pah. Tapi kadang Bang Arkanya yang gak bisa jadi kakak yang support. Hobinya malah ngomel, bikin salah dikit, diomel. Ataya mengeluh. Fitnah banget. Terus yang bersedia jadi ojek sopir dadakan siapa? Arkana merespon. Tuh kan, susah banget bicara lembut sama adik sendiri. Protes Ataya. Udah. Baru juga dibahas. Bentar lagi, Bang Arkan tuh bakalan tinggal terpisah jauh dari kita. Mama tuh yakin banget kalau kalian akan langsung merasa kehilangan bahkan di minggu pertama kalian berpisah. Makanya, kalian harus manfaatin waktu sebaik-baiknya. Jangan berantem terus. Nasihati Sanum. Masa sih, Mah? Ya, nanti kita rasakan sendiri aja. Mereka masih di dalam perjalanan menuju ke bandara diantar oleh sopir. Ada apa sih ribut-ribut terus? Airin yang sedari tadi tertidur di jok paling depan sampai terusik karena momen obrolan seru di antara anak mantu dan cucu-cucunya. Nah, kalian berisik, jadi Oma kebangun deh. Kata Sanum. Bang Arkan yang mulai. Tuduh Ataya. Arkana tidak menanggapi lagi dan dia meneruskan lamunannya tadi. Sebelum perbincangan dimulai, sebenarnya Arkana sedang melamun menyiapkan rasa rindunya untuk Dasa. Sayangnya, hari ini Dasa tidak ikut mengantar dan tidak akan ada acara perpisahan bandara yang dramatis. Oh iya, Nak. Udah pamit sama semua teman-teman kamu? Tanya Ireina pada Arkana yang duduk di seat paling belakang bersama Ataya. Udah, Oma. Sama anak-anak The Wolves juga udah. Sekalian sambil serah terima ke Zio yang sekarang jadi ketua sementara. Jawab Arkana secara jelas. Sama Dasha? Tanya Airin lagi dengan nada menggoda. Udah. Jawab Arkana singkat, tapi dia agak salting saat menjawab pertanyaan itu. Sama mama papanya. Udah sekalian kok waktu itu. Kok Dasha nggak ikut antar kamu hari ini? Mungkin papanya nggak terlalu ngasih izin. Pak Biantara itu cukup protektif ke anak-anaknya, walaupun tahu pergi bersama kita semua, tapi sepertinya beliau tidak mengizinkan. Zahran menegaskan. Ya sih, mungkin dia pikir, sebelum menjadi keluarga resmi, putrinya tidak bisa sembarangan dilepas pergi ke luar negeri sama yang bukan keluarga. Begitulah.
Sebenarnya Arkana kecewa dan dia sudah membayangkan menghabiskan sisa musim panas bersama Dasha. Pacar sementara yang sudah 1 tahun ini naik tahta jadi pacar yang sebenarnya. Walau tidak berkesan pada pandangan pertama, tapi setelah itu, Arkana dengan mudahnya merasa nyaman dan suka kendatipun Dasha adalah gadis Asema yang manja. Perjalanan sudah berakhir dan mereka sampai di bandara. Arkana merasakan banyak perasaan di dalam hatinya, bahkan rasa hampa juga termasuk di dalamnya. Tidak diantar oleh kekasih tersayang memang seperti menyisakan ruang hampa di dalam hati walaupun dia sudah sangat memaklumi kalau kekasihnya itu harus menuruti aturan dari orang tuanya. Secinta-cintanya pada kekasih, sudah pasti menurut pada orang tua adalah prioritas utama. Itulah yang selalu ditanamkan di dalam keluarga Dasha, begitu juga di keluarga Arkana. Gak ada lagi yang kita tunggu kan? Kita langsung cain aja, kata Zahran, memimpin keberangkatan itu. Zahran dan Arkana lah yang membawa barang bawaan mereka sementara para ladies melenggang santai bersama-sama. Mereka segera pergi menuju ke tempat pemeriksaan untuk memulai prosedur penerbangan. Sebelum semakin jauh melangkah, hati Arkana merasakan aliran yang tak biasa dan membuat ia ingin melambatkan langkahnya untuk beberapa saat. Bang Arkan! Seseorang berseru memanggil namanya. Bukan hanya Arkana yang menoleh, tapi seluruh keluarga juga ikut menoleh kompak. Seisi ruang hampa itu mulai terisi lagi ketika Arkana mendapati Dasha berlari menuju ke arahnya. Seluruh keluarga hanya senyum-senyum, adegan kedatangan Dasha adalah adegan yang manis yang sayang untuk dilewatkan. Kasih aku 5 menit terakhir sebelum kamu berangkat, ucap Dasha begitu sampai di depan Arkana. Dasha terlihat kelelahan karena harus berlari menyusul. Kenapa nggak bilang kamu mau ke sini? Tanya Arkana sambil mengelus kepala Dasha dengan penuh kelembutan. Dia lupa kalau saat ini ia ditonton oleh keluarga. Bahkan, tak lama dari itu, Papa dan Mama Dasha terlihat berjalan menyusul dengan santai. Rupanya Dasha tidak datang sendiri, tapi diantar oleh Papa dan Mamanya untuk mengucapkan kata perpisahan terakhir pada kekasihnya. Ponselku ketinggalan. Saking senengnya karena tiba-tiba Papa dan Mama mau anterin aku ke sini, jawab Dasha. So sweet banget sih, ucap Ataya dengan nada menggoda. Taya, sapa Dasha sambil melambaikan tangan pada Ataya. Ayo ikut. Cuma 10 hari doang kok, ajak Ataya penuh harap. Gak bisa, Papa gak ngizinin. Kalau udah jadi istri, katanya baru boleh ikut pergi-pergi, jawab Dasha dengan polosnya sehingga mengundang senyum dari orang-orang. Selamat siang Pak Biantara. Wah, kejutan sekali Anda sekeluarga ada di sini, sapa Zahran pada papanya Dasha. Sebagai papa yang baik, mungkin ini salah satu yang bisa saya lakukan. Mengantar putrinya yang galau yang ingin mengucapkan ucapan perpisahan para kekasihnya, jawab Biantara dengan nada bergurau. Ih, Papa! Pipi Dasha memerah dan sekarang Arkana serta dirinya menjadi pusat perhatian para keluarga. Mamanya Dasha juga segera bersalaman dan bertegur sapa pada Airin, Shanum dan Ataya. Mereka terlihat akrab dan menggambarkan sebagai masa depan yang cerah untuk hubungan Arkana dan Dasha Ranjana. Kenapa Dasha nggak diizinkan buat ikut, Tante? Kan kita perginya rama-rama, sama Oma, Papa, Mama dan aku juga, tanya Ataya pada Widuri. Untuk saat ini, belum dulu deh ya. Papanya Dasha nggak ngasih izin soalnya, jawab Widuri pelan pada Ataya. 5 menit ya, Sya. Jangan lama-lama lagi, kata Biantara pada putrinya. Dasha kebingungan. Apa yang bisa dilakukan dalam 5 menit terakhir sementara semua mata tertuju padanya saat ini? Di dalam hati, ada keinginan untuk memeluk. Pelukan pertama yang bahkan tak pernah dilakukan oleh Arkana dan Dasha selama 1 tahun ini. Bukan hanya Dasha yang kebingungan, sebenarnya Arkana juga jadi canggung, tapi ini adalah detik-detik terakhir perpisahannya dengan Dasha. Om, ucap Arkana pada papanya Dasha.
Iya, kenapa Arkan? Boleh peluk Dasha nggak? Arkana meminta izin untuk memeluk Dasha. Hal itu sangat mengejutkan semua orang, tapi apakah papanya Dasha akan mengizinkan Arkana dan Dasha untuk melakukan pelukan perpisahan? Perpisahan yang berkesan. Dasha salah tingkah tapi sekaligus merasa deg-degan. Dasha tak berani melirik ke arah papanya. Dasha cemas kalau sang papa akan tersinggung dan marah dengan permintaan Arkana yang ingin memeluknya. Shanum ikut tegang, dia takut kalau ucapan Arkana akan mengubah suasana perpisahan yang haru ini menjadi perpisahan yang kacau karena permintaannya terhadap Biantara Perkasa. Ya ampun, nak. Kamu ini kok bisa-bisanya kepikir buat minta izin peluk Dasha sama papanya. Batin Shanum dan hatinya benar-benar gundah gulana. Zahran bisa merasakannya. Tapi Zahran justru bangga dengan sikap jantel Arkana. Zahran menggenggam tangan istrinya dan merasakan keringat dingin begitu jari jemari mereka saling bertaut. Tangan kamu dingin banget, kenapa sayang? Tanya Zahran setengah berbisik. Shanum melirik ke arah Zahran lalu tersenyum canggung dan mencemaskan anaknya saat ini. Zahran bisa langsung mengerti tanpa meminta penjelasan. Beri dia kesempatan. Bisik Zahran lagi dan Shanum mengerti apa maksudnya. Sekarang, semua orang terutama Arkana sedang menunggu jawaban dari Biantara Perkasa. Apakah ia akan mengizinkan atau menolak permintaan Arkana yang ingin memeluk putri kesayangannya di momen perpisahan hari ini? Boleh. Jawab lelaki paruh baya itu dengan dingin. Boleh, Om. Yakinkan Arkana begitu senang seperti baru saja mendapatkan jackpot. Iya, boleh. Tapi sebentar aja, jangan lama-lama. Tambahnya dengan sebuah syarat yang harus Arkana ingat. Baik, Om. Setelah mendapat restu, akhirnya tanpa ragu dan mengenyampingkan rasa segan, Arkana pun bisa memeluk Dasha di hadapan seluruh keluarga. Suasana haru diselingi dengan perasaan berbunga-bunga. Bukan hanya bagi Arkana dan Dasha, tapi juga bagi semua keluarga yang menjadi saksi mereka. Ataya langsung standby dengan kamera ponsel, bahkan Irene juga ikut-ikutan. Sementara papa dan mama kedua orang yang sedang jatuh cinta itu tetap mengawasi agar Arkana dan Dasha tetap mengetahui batas wajar dalam momen itu. Jangan nakal, jangan genit sama cowok lain. Bisik Arkan di momen pelukan itu. Dasha menikmati dekap hangat sang kekasih. Dia lebur di dalamnya dan nyaris lupa kalau saat ini mereka diawasi. Bang Arkan juga. Jangan meleng sama bule-bule cantik yang ada di sana. Ucap Dasha. Katakan. Tegas Arkana. Janji. Janji. Hanya beberapa detik saja. Tak sampai 1 menit dan Arkana harus menyudahi peluk hangat perpisahan itu. Setelah lepas dari pelukan, Dasha masih merasakan kerinduan tapi dia juga malu karena masih menjadi pusat perhatian seluruh keluarga. Asyik! Goda Ataya dengan gaya tengilnya. Dasha malah tambah salting, tapi setidaknya ada kesan manis di hari perpisahan hari ini. Sayangnya kita harus segera lanjut prosedur pemeriksaan. Sayang, semangat belajar ya. Arkana akan selalu setia sama kamu, sampai kamu siap untuk dibawa ke meja akad kelak. Ucap Irene. Oma? Dasha masih saja tersipu dan salah tingkah. Kalian masih sangat muda, kalian boleh saling menyayang, juga saling mendukung satu sama lain dalam hal yang positif. Jadi untuk saat ini, kalian juga harus tetap fokus pada pendidikan kalian, oke? Tambah Irene. Setelah menggoda, selanjutnya ia memberikan wejangan bijak untuk para anak muda. Baik, Oma. Dasha menjawab dengan patuh. Selesaikan kuliahmu. Setelah itu, baru boleh lamar Dasha. Kata Biantara masih di luar dugaan Dasha. Siap, Om. Setelah lulus, saya akan langsung lamar Dasha. Sahut Arkana dengan tegas. Oke, ditunggu. Biantara Perkasa semakin memberi lampu hijau untuk Arkana dan Arkana pun semakin semangat untuk menyelesaikan kuliahnya.
Semoga selamat sampai tujuan ya. Ucap Widuri di akhir perpisahan. Amin. Terima kasih. Jawab Shanum kali ini. Dan itulah momen perpisahan di antara Arkana dan Dasha. Walaupun sangat sederhana, tapi itu sangat berharga bagi Arkana dan Dasha. Pelukan singkat yang sudah direstui tadi akan selalu mereka ingat. Selama ini, walaupun Dasha sangat menggemaskan dan terkadang juga menggairahkan, tapi Arkana selalu sukses menahan diri dan nafsunya. Sekedar pelukan tidak pernah, apalagi ciuman. Kebersamaan mereka lebih banyak dihabiskan dengan saling mengingatkan, bermanja dan kadang juga saling mengomeli satu sama lain. Dan bagian itu akan menjadi yang paling dirindukan oleh Dasha dan Arkana. Arkana tinggal di sebuah apartemen sewaan yang letaknya tak jauh dari kampus. Zahran sudah mengutus seseorang untuk riset soal tempat tinggal yang akan ditinggali oleh putranya selama menimba ilmu di negeri Paman Sam itu. Kok aku nggak dibolehin kuliah abad juga sih, Mah? Pak? Padahal kan aku mau. Aku juga butuh suasana baru, biar nggak bosen gitu cuma bolak-balik jalanan di Jakarta. Protes Ataya. Seluruh keluarga duduk bersama di tengah ruang yang merupakan titik kumpul para tamu di apartemen itu. Papa nggak izinin karena kamu adalah gadis kecil Papa. Papa belum bisa lepas kamu pergi buat kuliah di luar negeri. Jawab Zahran semari merangkul putrinya yang sedang protes itu. Aku udah bukan gadis kecil lagi, Pah. Aku udah gede, aku bahkan lebih tinggi dari Mama. Aku udah buka balita lagi, udah bukan anak SD, SMP, SMA, aku udah siap buat dilepas mandiri. Yakinkan Ataya penuh usaha. Hele, buka tutup botol minum aja masih butuh tenaga orang lain. Cibir Arkana pelan. Untung Ataya tidak dengar, jika dengar, sudah pasti akan ada keributan di antara kakak beradik itu. Percayalah, Taya. Di mata orang tua kamu, termasuk di mata Oma, kamu akan selalu jadi gadis kecil. Akan sangat sulit melepas kamu pergi jauh apalagi sampai harus keluar negeri. Kata Airin menuturkan penjelasan klise yang memang relate sekali dengan apa yang dirasakan oleh para orang tua. Orang tua manapun. Selalu aja begitu. Ataya jadi manyun. Betapa ia ingin lepas dari bayang-bayang sebagai bungsu manja di keluarganya. Waktu cepat berlalu. Mama, Papa, Oma, rasanya belum siap buat tinggal terpisah jauh sama kamu, Nak. Dan waktu akan terus mengalir, kamu akan semakin beranjak dewasa dan dipinang oleh lelaki pilihan kamu. Itu pasti akan terjadi, mungkin lebih cepat dari yang Mama bayangkan. Jadi, oleh sebab itu, Mama mau memanjakan kamu lebih lama lagi, Taya. Shanum juga mengungkapkan perasaan hatinya. Suasana menjadi haru, Ataya juga mulai tak protes lagi. Mungkin kata-kata Shanum berhasil merasuki pikiran dan juga hatinya. Benar itu, anak. Dengerin kata-kata mama kamu. Kata Airin. Iya sih, aku juga kayaknya nggak akan tahan sampai berhari-hari nggak ada di dekat mama. Aku emang masih butuh banyak waktu buat menyesuaikan diri. Akui Ataya. Tapi, suatu hari nanti, di saat yang tepat, tentu saja kami akan mendukung langkah besar kamu. Walaupun harus pergi kuliah di luar negeri. Tapi nanti, bukan sekarang. Oke, Mah. I love you. Ataya memeluk Shanum yang duduk di sisi kanannya sementara Zahran di sisi kirinya. Mereka duduk di sofa memanjang bersama-sama dan Ataya diapit oleh kedua orang tuanya sementara Arkana duduk di sofa lainnya bersama Airin. Dan kamu juga akan tetap jadi anak jagoan Oma, kata Airin sambil merangkul Arkana. Arkana tersenyum samar dan dia bersyukur karena tak pernah menemui kendalam di dalam setiap urusannya. Arkana menatap satu persatu senyum lepas keluarganya dan secepatnya, Arkana tak akan bisa lagi menikmati kebersamaan seperti ini di lain kesempatan. Hei, Bang Arkan! Jangan kangen sama aku ya? Seru Ataya menyadarkan Arkana dari lamunannya. Enggak, gak akan ada kangen buat kamu. Respon Arkana. Dan begitulah, hari ini sampai beberapa hari ke depan,
Mereka akan menikmati summertime di Amerika dan setelahnya Arcana akan ditinggal sendiri di negeri yang besar itu. Selain memikirkan kerinduan terhadap keluarga, Arcana juga menempatkan Dasha di salah satu sudut hati dan pikirannya. Sha, aku akan sangat merindukan kamu. Lirih Arcana di dalam hati. Sambutan The Wolves Angel. Kata orang, rindu itu indah. Jawabannya, tidak selalu bahkan juga kadang menyiksa. Selisih waktu antara Amerika dan Jakarta membuat Arcana dan Dasha sulit mendapatkan waktu yang pas untuk melepas kangen dengan sekedar melakukan video call. Kangen, tapi pasti lagi tidur kalau jam segini. Gumam Dasha. Hanya duduk sendiri di taman kampus dan memandangi beberapa potret bersama dengan Arcana yang ada di galeri ponselnya. Bisa dibilang, ini adalah kali pertama Dasha benar-benar jatuh cinta. Dan ini juga adalah hubungan serius pertama kalinya yang bahkan telah direstui oleh seluruh keluarga. Padahal, sang papa dan kakaknya sempat membuat aturan untuk Dasha agar tidak memikirkan urusan pacaran sampai ia mencapai masa kuliah minimal di semester keempat. Tapi bersama Arcana, Dasha sudah diberi lampu hijau sejak ia duduk di bangku SMA. Banyak faktor yang membuat restu itu mudah didapat. Padahal diketahui bahwa Biantara Perkasa dan Yasa Janitra adalah dua lelaki yang sangat protektif terhadap Dasha. Enaknya sih kalau ngelamun tuh sambil nyemil. Ucap seseorang yang tahu-tahu muncul dan mengambil tempat kosong di samping Dasha. Dasha tersadar dari lamunan. Dia tidak terlalu heran dengan kedatangan orang itu karena itu adalah Ataya. Ataya membawakan beberapa makanan yang ia beli di kantin untuk ia share bersama sang sahabat. Tenang aja, Sha. Udah 6 bulan nih, sisanya tinggal 2,5 tahun lagi. Bang Arkan beneran gak ada rencana buat pulang di semester ini? Tanya Dasha. Katanya dia akan full fokus di tahun pertama. Dia bilang gak akan pulang setahun ini. Udah cerita juga kan sama kamu? Dasha hanya mengangguk lemas. Kegalauannya memang bertambah berat ketika Arcana bilang kalau 1 tahun pertama ia kuliah di Amerika, Arcana tidak akan pulang ke Jakarta. Dasha sudah melewat 6 bulan pertama dan sisanya 6 bulan lagi dia harus menahan rasa rindunya untuk bisa bertemu bertatap muka dan memeluk secara nyata. Mama ngecat nih, katanya ajakin kamu buat ke rumah sepulang kuliah. Bantuin bikin kue katanya. Kata Ataya memberi kabar. Ataya baru saja mendapat cat dari Shanum. Bikin kue? Emangnya ada acara apa di rumah kamu? Biasa, perkumpulan bapak-bapak The Wolves. Kamu belum pernah kenalan sama mereka kan? The Wolves? Bukannya itu geng milik Bang Arkan? Dasha agak heran. Ah ya, kamu belum tahu sejarah The Wolves kan? The Wolves itu sebenarnya warisan dari papaku dan kawan-kawannya. The Wolves sudah berdiri sejak 25 tahun yang lalu. Iya, aku ingat. Waktu itu Bang Yas sempat cerita kalau dia kagum banget sama papa kamu. Katanya papa kamu adalah berandalan idola dia di masa remajanya. Iya bener. Wah, keren ya. Menarik banget. Nah, nanti sore akan ada acara kumpul-kumpul. Seperti biasa, Mama dan para tante istri-istrinya Om The Wolves akan siapin jamuan. Wah, seru banget pastinya. Makanya, ayo gabung. Bantuin calon mamer nyiapin jamuan buat nanti sore. Mau ya? Bujuk Ataya. Aku minta izin dulu sama Mama ya. Kata Dasha. Oke. Oh, ini apa pacarnya Arcana? Ya ampun. Orok itu sekarang udah punya pacar loh. Mirna menyambut kedatangan Dasha. Dasha sangat canggung karena menjadi pusat perhatian ketika ia datang ke rumah. Di sana sudah ramai dengan para ibu-ibu cantik yang merupakan The Wolves Angel alias istri-istri anggota The Wolves. Ini adalah kali pertama Dasha bertemu dengan semuanya. Dia menjadi pusat perhatian karena ia datang sebagai pacarnya Arcana. Keponakan para anggota The Wolves yang pertama. Cantik bener ya. Aira ikut memuji. Arkan tahu banget ya yang cantik-cantik. Ars juga ikut menggoda. Pipi Dasha merona dan dia hanya bisa tersenyum menyambut pujian-pujian itu. Setidaknya kegalauannya terobati dengan keramaian ini.
Kamu udah minta izin sama mama kamu, Sha? Tanya Shanum. Udah, Tante. Dasha menjawab. Lah, kok manggilnya masih Tante? Panggil Mama juga dong, kan calon mamer. Goda Mirna. Kesengan Mirna memang tidak berubah sampai di detik ini. Jangan heran ya, Tante Mirna ini emang tukang cengin orang-orang. Bisik Ataya dengan nada bergurau. Hei. Dasha hanya tertawa kecil. Apa yang bisa aku bantu sama Dasha? Mah? Tanya Ataya. Bantu glazing kuenya aja ya. Kue yang udah dicetak di atas loyang, olesi sama kuning telur sebelum dimasukkan ke oven. Oke? Kata Shanum. Siap, Mah. Dasha dan Ataya mengambil tempat mereka dan mengerjakan tugas ringan dari Shanum. Di sepanjang kebersamaan, Mirna terus menggoda Dasha dan bergantian dengan yang lainnya juga. Dasha terhibur karena itu juga menandakan kalau dirinya sudah diterima baik oleh keluarga dan juga lingkungan Arkana. Kok nggak ada Tante Mel? Apa karena dia sibuk di butik? Tanya Dasha agak berbisik-bisik. Sebenarnya, Auntie Mel itu istrinya anggota geng rivalnya The Wolves. Om Neres adalah anggota Pantera. Katanya sih, dulunya musuh bebuyutan The Wolves. Ataya menjawab. Waduh, terus gimana? Tapi itu cuma dulu. Biasalah ya, kalau darah muda emang selalu bergejolak dan menyala-nyala. Diprovokasi dikit, langsung nyambar. Kalau sekarang sih situasinya udah beda. Dan kabarnya Pantera sih udah tutup, udah nggak ada lagi regenerasi. Oh gitu? Wah, menarik banget ya. Pasti seru banget tuh kisah di masa lalu. Pasti seru. Apalagi kalau kamu tahu kisah cinta papa dan mamaku. Kata Ataya membuat Dasha semakin penasaran. Ayo ceritain. Jangan sekarang. Nanti aja ya kalau luang. Kamu nggak akan percaya kalau papa dan mamaku dipertemukan karena sebuah tragedi. Ih, ayo ceritain. Penasaran aku. Nanti ah. Dasha jadi sangat penasaran. Dia begitu tertarik dengan kisah tentang The Wolves dan kisah cinta para anggotanya. Dasha salut karena pertemanan selama 25 tahun masih lekat sampai hari ini. Pastilah ada kisah seru yang telah mereka arungi selama 25 tahun ini. Nah, ibu-ibu ini adalah para istri anggota The Wolves. Itu Tante Mirna, Tante Aira, Tante Arsh, Tante Tanya. Yang sering kumpul cuma mereka, tapi kadang-kadang juga ada anggota lain, cuma hari ini lagi nggak ada. Kalau Tante Arsh, itu saudara sambung Mama dan Auntie Mel. Jadi, Opa Arsen itu nikah lagi sama Oma Nana, mamanya Tante Arsh. Ataya juga menjelaskan soal Arsh. Wah, circle yang benar-benar menarik. Setiap kali Mama dongengin soal kisah masa muda para anggota The Wolves, aku kayak lagi memvisualisasikan sebuah kisah di dalam novel. Kisah cinta mereka menghadapi beberapa aral dan rintang. Ada juga kisah lucunya. Pokoknya seru deh. Ih, curang! Aku juga mau dengar dong. Nanti minta didongengin sama mamaku ya. Dijamin kamu bakalan hanyut dalam kisah cinta para anggota The Wolves senior. Dasha semakin penasaran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga kekasihnya memang selalu menarik perhatiannya. Kisah cinta Shanum dan Zahran memang salah satu kisah yang tidak disangka-sangka akan berlanjut sejauh ini. Siapa yang menyangka kalau pria berandalan kaya raya itu akan berjodoh dengan gadis berhijab yang hidup sederhana di sebuah gang sempit. Gang yang menjadi salah satu saksi kisah cinta mereka bermula. Iseng. Hari-hari Dasha dan Arkana dipenuhi dengan kerinduan. Pelukan pertama mereka saat di bandara malah menambah rasa rindu itu semakin menjadi jati. Awalnya, Dasha sempat menganggap kalau Arkana tak akan pernah serius dengan hubungan mereka. Tapi ternyata perjalanan cinta mereka sudah sejauh ini. Setahun menjalani hubungan lalu sudah ditambah dengan setahun hubungan jarak jauh. Masih ada 2 tahun lagi yang harus mereka tunggu untuk menentukan langkah selanjutnya. The Wolves sekarang sama The Wolves zaman dulu udah banyak berubah. Gak ada kesan sangarnya sama sekali. Kamu masih aja bangga jadi pacar anak The Wolves. Seseorang mengganggu Dasha,
Dia selalu usil mengerdilkan kebanggaan Dasha yang selalu berkata kalau dia memiliki kekasih yang merupakan salah satu anggota The Wolves. Dasha adalah bunga yang selalu didekati oleh para kumbang di kampus. Berbagai cara dilakukan oleh para kumbang itu untuk menggoyahkan kesetiaan Dasha, tapi Dasha berjanji dia akan teguh dan tak akan pernah terpengaruh. Emangnya kamu tahu The Wolves zaman dulu? Itu kan bukan generasi kamu. Gak usah sok tahu deh. Tanya Dasha dengan sinis. Ya tahulah. Generasi pertamanya adalah angkatan papiku, Sha. Tegas anak lelaki itu. Dia sudah 3 bulan ini berusaha mendekati Dasha, namanya Aldi. Terus kamu tahu siapa pemimpin generasi pertama The Wolves? Tanya Dasha, dia sangat tenang dan penuh percaya diri. Ya tahulah, dia itu salah satu most wanted berandal kalau kata mamiku. Dia jago balapan dan jago baku hantam. Panglima tawuran paling disegani pada masanya. Tutur Aldi dengan penuh keyakinan. Dasha hanya manggut-manggut sambil tersenyum agak mencibir. Oh, ya. Keren. Ucap Dasha. Lah sekarang, The Wolves kayak komunitas formalitas saja. Gak ada kegiatan garangnya. Lah, pacar kamu yang ngakunya sebagai pimpinan The Wolves malah ngacir kuliah S2. Dia tuh kayak merusak esensi sebuah geng motor. Ya gimana ya? Jadi gak ada kesan geng motornya gitu. Ya gimana ya? Pacarku mang diminta buat fokus ke kuliah sama papanya. Papanya sendiri kok yang nurunin tahta sebagai pimpinan The Wolves. Hah? Maksudnya gimana? Dengar ya, Aldi. Atribut The Wolves yang Bang Arkan pakai selama ini bukan cuma atribut tempelan. The Wolves diturunin langsung sama papanya sendiri yang merupakan most wanted berandal pada masanya seperti yang mami kamu ceritakan sama kamu. Tegas Dasha. Hah? Maksudnya? Pimpinan The Wolves terdahulu adalah papa dari pacarku. Jelas. Aldi terkaget mendengarnya. Apa benar begitu? Dari tadi dia cuap-cuap memojokkan Arkana dan ternyata Arkana adalah anaknya pimpinan The Wolves yang ia kagumi lewat cerita dari papi dan maminya. Udah ya, please, jangan bujuk aku buat pulang bareng lagi. Hargai aku, karena aku adalah cewek yang udah punya pacar. Kalau kamu masih mau, kita bisa jadi teman, tapi hanya teman. Oke? Dasha bersiap untuk pergi menghindari Aldi yang terus berusaha mendekati Dasha. Sha! Apalagi? Bisa selingkuh aja gitu sama aku? Aku bisa jadi sopir kamu, bisa jadi ATM berjalan kamu, aku bisa jadi apa-apanya kamu. Dasha hanya tertawa mendengar kata-kata Aldi yang bersedia jadi selingkuhannya. Kok malah diketawain sih, Sha? Ya kamu ini lucu banget, Al. Masa bersedia jadi selingkuhan? Masih banyak lo cewek di kampus ini. Atau di kota ini. Ada di dunia ini. Kenapa kamu malah pilih opsi buat jadi selingkuhan aku? Karena yang aku mau cuma kamu. Please, cuma kamu aja. Sha. Aksi Aldi mulai menarik atensi orang-orang. Sepertinya Aldi memang sudah bucin abis pada Dasha sehingga dia bersedia jadi selir hatinya Dasha. Ih, Al, malu lo dilihatin sama anak-anak lain. Udah dong, just let me go. Pak Didan udah nungguin aku di depan, aku mau pulang. Dasha ingin pergi tapi orang-orang terlanjur berkerumun dan menyaksikan kebucinan Aldi pada Dasha. Tega banget kamu, Sha! Orang udah nunjuki usaha serius gitu, masih aja kamu abaikan. Lebih kesel sih, plus tega juga. Mentang-mentang orang kaya, lo nggak hargai effort orang lain. Padahal banyak banget yang antri buat jadi pacarnya Aldi. Si Dasha malah cuekin dia kayak gini. Sok mahal banget deh si Dasha. Orang-orang malah memojokkan Dasha dan Dasha kebingungan. Jika hanya menghadapi Aldi dan kerandomannya, Dasha masih mampu. Tapi kalau menghadapi rundungan orang-orang, Dasha mulai gemetar. Ih, apaan sih? Kalian ini nggak ngerti, kok nyalahin aku secara sepihak ya? Tanya Dasha yang merasa terpenjara di sana. Lah emang salah siapa? Lo tega banget deh bikin anak menteri sampai bertekuk lutut begitu sama lo.
Kayak nggak ada harga dirinya banget si Aldi di mata lo. Aldi malah senang karena dibelah oleh sebagian banyak orang di sana. Dasyalah yang terpojok dan seseorang yang iseng memanfaatkan momen itu untuk dijadikan bahan konten berharap viral. Pacar lo, udah mulai macam-macam. Banyak yang ngetik Arkanna dalam video drama yang melibatkan Dasya dan Aldi waktu itu. Video itu terus dibagikan sehingga mudah menyebar dan lumayan trending. Tanpa tahu apa awalnya, orang-orang membuat seolah-olah Dasya adalah wanita arogan yang merendahkan martabat laki-laki. Padahal Dasya tidak bermaksud seperti itu, dia selalu berusaha untuk mempertahankan dirinya dari godaan para kumbang yang rela untuk dijadikan selingan. Justru, para lelaki itulah yang telah meremehkan Dasya. Mereka pikir, Dasya akan tergiur dan menerima tawaran gila itu. Arkanna yang baru terbangun di bawah langit Amerika sampai terkaget dan seketika hilang rasa kantuknya. Apa ini? Kamu udah berani macam-macam, Syah! Gumamnya kesal. Potongan video yang tidak utuh dan caption yang ngawur membuat Arkanna langsung berpikiran negatif. Segera ia menelpon pacarnya itu. Arkanna ingin segera mendengar klarifikasi dari sumbernya langsung. Walaupun terpengaruh dan marah, tapi orang pertama yang akan ia dengarkan adalah Dasya. Tentu saja. Panggilan video sudah tersambung dan Dasya mendapati wajah Arkanna yang baru bangun dengan muka bantal dan rambut agak berantakan. Sungguh Arkanna menggemaskan dan langsung membuat Dasya tertawa gemas. Hehe, baru bangun banget ya, Bang? Ya ampun, gemes deh. Akhirnya aku bisa lihat muka bantal kamu di detik-detik awal pas kamu bangun tidur. Sambut Dasya begitu girang. Arkanna malah kesal karena Dasya seperti tak memiliki rasa bersalah. Padahal Arkanna inginnya Dasya langsung cerita jika ada apa-apa, sebelum ada sesuatu yang menyebar dan menimbulkan kesalahpahaman. Jangan ketawa! Aku mau bicara serius! Kau tegur Arkanna dengan galak. Dasya seketika terdiam dan jadi segan. Walau hanya bertatap lewat layar ponsel, tapi aura kemarahan Arkanna terlihat jelas dan bisa sangat dirasakan oleh Dasya. Waduh, Bang Arkan kayaknya marah. Apa gara-gara kejadian kemarin di kampus ya? Tapi, tenang aja, Bang Arkan pasti akan lebih percaya cerita versiku.